Dia pikir wanita itu akan hancur tanpanya, tapi ternyata tidak. Laki-laki lain mencoba membuatnya merasa bersalah karena berkata tidak, tapi dia tidak goyah. Dia hanya pergi. Beberapa wanita tidak butuh balas dendam. Mereka tidak perlu membalas. Mereka sudah terlindungi sebelum luka itu. Sampai kamu mungkin mengira dia hanya kuat, tapi kekuatan tidak bisa menjelaskan bagaimana patah hati itu tidak mengenainya. Bagaimana drama itu berakhir tepat sebelum dia terseret ke dalamnya. Atau bagaimana semua teman palsu tiba-tiba menunjukkan wajah aslinya tepat pada waktunya. Itu bukan intuisi, bukan juga keberuntungan. Itu adalah Allah. Dalam video ini, kita akan mengungkap 8 tanda kuat bahwa seorang wanita dilindungi oleh Allah dari orang-orang jahat, bahkan jika dia pernah hancur, ditinggalkan, atau diremehkan. Dan tanda keempat adalah yang paling sering diabaikan wanita, sampai semuanya terlambat. Jadi jika kamu pernah dibilang terlalu dingin, terlalu tertutup, atau terlalu sensitif, video ini mungkin akan menunjukkan bahwa kamu bukan bertahan secara kebetulan. Kamu sedang dilindungi dengan sengaja. Mari kita mulai. Tanda pertama, dia tidak mengejar apa yang sudah Allah ambil. Di zaman sekarang, orang kecanduan penutupan. Kalau ada yang tiba-tiba menghilang, mereka panik. Kalau hubungan berakhir, mereka ingin penjelasan terakhir, percakapan akhir, sesuatu yang bisa dipegang. Tapi beberapa wanita, mereka tidak mengejar, mereka tidak mengirim pesan, tolong beri aku alasan. Mereka tidak duduk dan memutar ulang semua yang pernah dikatakan, mencoba mencari tahu di mana kesalahan mereka. Mereka merasakan sakitnya, tapi pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa memohon jawaban. Orang lain mungkin menyebutnya ego atau dingin secara emosional, tapi yang tidak mereka lihat adalah iman, karena dia sudah cukup hidup untuk tahu ini. Saat seseorang pergi tanpa alasan, saat ikatan terputus tanpa peringatan, itu tidak selalu tragedi. Kadang, itu adalah penyelamatan. Allah mengambil orang bukan hanya saat mereka buruk, tapi saat mereka akan menjadi lebih buruk, dan kalau dia tetap bertahan, dia akan menderita dalam cara yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Bukan karena dia tidak punya hati, tapi karena hatinya sudah belajar untuk lebih percaya kepada Allah daripada permintaan maaf kosong. Dan ya, kadang rasanya sepi, kadang menyakitkan dalam cara yang sulit dijelaskan, tapi jauh di dalam hati. Dia tahu kalau seseorang harus dipaksa untuk tetap tinggal, mereka bukanlah berkah. Dan jika Allah mempermudah untuk melepaskannya, maka itu bukanlah kehilangan. Itulah tanda pertama, wanita yang dilindungi oleh Allah. Dia tidak mencoba mempertahankan apa yang sudah Allah singkirkan. Dan kalau kamu pernah merasakan kedamaian yang menyakitkan itu, saat seseorang pergi dan kamu tidak mengejar, itu bukan kelemahan, itu perlindungan. Tanda kedua, kesendiriannya. Bukan kutukan, tapi penyaring. Kamu akan sering melihat ini. Seorang wanita yang dulunya selalu dikelilingi orang, selalu diundang, selalu aktif, selalu jadi bagian dari kelompok, tiba-tiba mendapati dirinya sendiri. Undangan berhenti, grup chat sepi, dia masuk ke ruangan dan merasa seperti orang asing. Di antara lingkaran yang dulu membuatnya merasa aman. Awalnya dia merasa terguncang, bertanya-tanya apakah dia berbuat salah, apakah dia terlalu banyak berubah, terlalu religius, terlalu tenang, terlalu membosankan. Tapi perlahan, kebenaran mulai menyusup. Kesepian yang dia benci itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Karena Allah tidak hanya menghilangkan orang untuk menghukummu. Allah menghilangkan orang untuk melindungi imanmu. Dan terkadang, orang-orang yang paling sering membuatmu tertawa adalah orang yang secara diam-diam menarikmu menjauh dari siapa kamu seharusnya menjadi. Akan selalu ada titik dalam hidup seorang wanita di mana dia harus memilih hancur demi keramaian atau menjauh dari keramaian. Dan ketika dia memilih jalan kedua, meskipun itu menyakitkan, Allah mulai membangun tembok di sekelilingnya, bukan untuk menjebaknya, tapi untuk menjaganya. Karena Allah melihat apa yang dikatakan di belakang punggungnya. Allah melihat bagaimana dia dimanfaatkan sebagai pendengar yang tenang,
pemberi tanpa menerima, dan alih-alih membiarkannya terus digunakan, Allah mulai mendorongnya keluar. Kesendirian yang kamu pikir datang secara acak, itu adalah filtermu. Allah sedang menyunting hidupmu secara diam-diam, menghapus setiap orang yang tidak bisa ikut bersamamu ke tempat tujuan Allah selanjutnya. Dan jika kamu pernah merasakan perubahan, itu perlahan tenang. Saat orang-orang menjauh, rencana-rencana berubah. Dan kamu bertanya, kenapa aku? Mungkin itu bukan hukuman sama sekali. Mungkin itu adalah momen ketika Allah berkata, sekarang hanya aku dan kamu. Tanda ketiga, hidupnya sering tertunda, tapi tidak pernah hancur. Awalnya kelihatan seperti sial, rencananya gagal. Pekerjaan yang dia inginkan ditutup sebelum dia sempat melamar. Lamaran nikah yang kelihatan sempurna hilang hanya lewat satu telepon. Visa tertunda, mobil rusak, terlambat 1 hari dari tenggat waktu. Setelah beberapa kali, dia mulai merasa ini personal, seolah dia dikutuk, seolah tak ada yang berjalan sesuai rencana. Tapi ini bagian yang jarang dibicarakan. Beberapa penundaan adalah arah baru dari Allah, karena apa yang tidak dia lihat adalah bahaya di balik hal yang dia kejar. Pekerjaan yang penuh penghinaan, laki-laki yang sedang bermain dua hati, kesempatan yang kelihatan bagus di Instagram, tapi menguras jiwa di balik layar. Dan saat dunia menyebutnya waktu yang buruk, Allah menyebutnya rahmat. Disinilah banyak wanita terjebak. Mereka pikir penundaan adalah penolakan, bahwa kalau sesuatu tidak terjadi cepat, berarti dia tidak cukup baik. Padahal sebenarnya dia sedang dilindungi dalam diam. Karena Allah tidak hanya menutup pintu, Allah mengakarimu sebelum kamu menghancurkan diri sendiri dengan mencoba membuka pintu yang salah. Kalau kamu pernah berada dalam fase di mana semua terasa tertunda, bahkan saat kamu sudah berdoa, bahkan saat kamu mencoba jalur yang benar, mungkin penundaan itu bukan hukuman, mungkin itu Allah yang berkata, aku tahu apa yang tidak kamu tahu, percayalah sedikit lebih lama lagi. Tanda keempat, dia merasa bersalah, bahkan saat tak ada yang melihat. Tanda ini datang secara diam-diam, tak ada ceramah, tak ada yang menegur, hanya momen singkat, tatapan pikiran, lalu hati mulai terasa sesak. Dia merasa bersalah, bukan karena orang lain melihatnya, tapi karena hatinya sendiri. Perasaan bersalah setelah scroll terlalu jauh, membalas pesan dengan nada genit, atau membiarkan sesuatu yang sudah tahu tidak pantas. Itu bukan rasa malu biasa, itu perlindungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Perasaan seperti sedang diawasi secara spiritual. Meskipun tidak ada yang mengawasi secara fisik, itu bukan perasaan biasa. Itu tanda bahwa hati belum mengeras, karena jika seseorang berbuat dosa dan masih merasa bersalah, artinya hatinya masih hidup. Dan hati yang hidup masih bisa menerima petunjuk. Tapi inilah bahayanya. Semakin sering rasa bersalah itu diabaikan, semakin pelan suara hati itu terdengar. Dan jika seseorang terus membungkam suara itu cukup lama, mereka mungkin akan kehilangan satu-satunya hal yang awalnya membuat mereka tetap terhubung dengan Allah. Jadi jika suara hati itu masih membisik untuk kembali, bahkan setelah melakukan kesalahan, dalam diam, jangan tenggelamkan suara itu. Rasa bersalah itu bukan musuhmu, tapi pelindungmu. Dan tanda berikutnya, ini tentang sesuatu yang sering disalahartikan sebagai penolakan. Padahal bisa jadi itu adalah perlindungan paling jelas dari semuanya. Tanda kelima, doa yang diabaikan, tapi menyelamatkan kita dari hal yang tak terlihat. Ada saat-saat ketika kamu duduk di atas sajadah dan mencurahkan isi hatimu. Kamu meminta sesuatu yang spesifik seseorang, pekerjaan jawabannya, kamu merancang hidupmu mengelilingi hal itu. Kamu berkata pada dirimu sendiri, inilah saatnya Allah mengabulkan doaku. Tapi kemudian hening. Hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, dan tak ada jawaban. Dan keheningan itu tidak hanya terasa kosong, rasanya pribadi. Banyak dari kita pernah merasakannya. Kita berpikir, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku kurang tulus?
apakah Allah masih mendengarkanku? Tapi bagaimana jika keheningan itu bukan pengabaian, tapi perlindungan? Bagaimana jika Allah tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, bahwa hal yang kita minta sebenarnya menyimpan ujian yang belum kita siap hadapi, bahwa pernikahan yang kita tangisi akan berakhir dengan kehancuran, bahwa pekerjaan yang kita idolakan justru akan meracuni ketenangan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya, disimpan untuk akhirat, atau dihindarkan dari musibah." Sebanding dengan doa tersebut, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, tapi kita diselamatkan dari sesuatu yang tidak kita lihat datang. Dan bukankah lebih menakutkan jika bahaya terbesar dalam hidup bisa saja sudah menanti, tapi Allah telah menyingkirkannya sebelum kita tahu untuk takut? Jadi lain kali ketika doa terasa diabaikan, tanyakan pada dirimu, bagaimana jika ini bukan keheningan, tapi jawaban dari Allah? Hanya saja bukan dengan cara yang kita harapkan. Dan bagaimana jika segala sesuatu tampak berjalan dengan benar, tapi hatimu tetap merasa tak nyaman? Ketidaknyamanan aneh itu mungkin adalah tanda keenam. Tanda 6 kebenaran terungkap tepat sebelum kerusakan terjadi. Ada pola yang hanya bisa terlihat setelah kita menoleh ke belakang. Seseorang masuk ke dalam hidupmu. Mereka tampak tulus. Segalanya terlihat cocok, mungkin bahkan sempurna. Dan saat kamu hampir melangkah lebih jauh, percaya lebih dalam, berbagi rahasia, atau berkomitmen, sesuatu terungkap. Sebuah kontradiksi, sebuah kebohongan, masa lalu yang sengaja tidak disebutkan, bisa jadi sebuah pesan yang tidak sengaja terbaca, atau keanehan dalam ucapan, atau seseorang yang memperingatkanmu entah dari mana. Dan kamu pun bertanya, kenapa sekarang, kenapa bukan sebelumnya? Atau nanti? Tapi disitulah poinnya. Allah membiarkan semuanya terungkap tepat sebelum semuanya terlambat. Karena jika kebenaran datang lebih awal, kamu mungkin tidak mendengarkan. Dan jika datang lebih lambat, kamu sudah terlanjur, terlalu jauh. Ini bukan intuisi, ini adalah intervensi ilahi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, dan mereka merencanakan, dan Allah pun merencanakan, dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Mereka yang berniat menipumu, Allah membongkar mereka, bukan karena kecerdasanmu, tapi karena rahmat. Jadi jika sesuatu pernah hancur, saat mulai terasa serius, tanyakan pada dirimu, apakah itu waktu yang buruk, ataukah Allah baru saja menghentikan bencana yang belum sempat kau lihat? Karena tanda berikutnya membuktikan lebih jauh. Tanda 7 rencana mereka gagal, dan kamu justru keluar lebih kuat. Beberapa orang memang tak pernah menginginkan yang terbaik untukmu. Mereka tersenyum. Mereka bertepuk tangan saat kamu berhasil, bahkan menggunakan kata-kata seperti saudara, kakak, atau cinta karena Allah. Tapi jauh di dalam hati, mereka hanya menunggu saat kamu jatuh, agar bisa berkata, "Tuh kan, aku sudah bilang." Mereka memberimu nasihat yang tajam, cukup untuk menyakitimu. Mereka tetap dekat, cukup lama untuk mengumpulkan informasi. Dan ketika waktunya tiba, mereka mencoba menjatuhkanmu. Mungkin melalui kebohongan, fitnah, atau jebakan emosional yang tak kamu duga. Tapi ini bagian yang tidak mereka perhitungkan. Kamu tidak hancur. Kamu menjaga ketenangan. Kamu tidak membalas dengan amarah tanpa disadari. Kamu melakukan apa yang Al-Quran gambarkan dalam surah Al-Furqan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka membalas dengan kata-kata yang damai. Saat mereka mengharapkan drama, kamu memberi diam. Saat mereka menunggu ledakan emosi, kamu memberi sujud respon tenang. Itu bukan kelemahan. Itu adalah Allah menjaga kehormatanmu sambil mempermalukan mereka. Jadi, jika seseorang bermain kotor, tapi kamu tetap berdiri tegak, jangan bertanya, bagaimana bisa? Tapi tanyakin, perlindungan seperti apa
yang mengelilingiku. Hingga upaya terbaik seseorang untuk menjatuhkanku justru membuatku lebih tinggi. Namun tidak semua perlindungan terlihat seperti bertahan. Beberapa terlihat seperti keheningan, seolah tak ada yang terjadi. Padahal segalanya telah berubah, dan itu membawa kita ke tanda terakhir, yang mungkin adalah yang paling kuat dalam kesenyapannya. Tanda 8, mereka tak pernah benar-benar mengenal dirimu. Ini kenyataan pahit. Tidak semua orang pantas mengenal siapa dirimu yang sebenarnya, tapi masalahnya, kebanyakan orang baru menyadari ini setelah mereka sudah terlalu banyak berbagi, terlalu cepat percaya, atau terlalu terbuka kepada seseorang yang sebenarnya hanya datang untuk mengamati, bukan melindungi. Namun, beberapa orang diselamatkan, bukan karena mereka dingin atau antisosial, tapi karena Allah tidak pernah membiarkan orang yang salah benar-benar mencapai hati mereka. Orang-orang mencoba mendekat, tapi malah bingung. Mereka ingin memanipulasi, tapi tak bisa membaca diamu. Mereka mendorong untuk melihat sisi rentanmu, tapi selalu ada jarak yang tak bisa mereka tembus. Jarak itu, batasan itu, yang bahkan tidak sengaja kamu bangun, itulah Allah. Allah bukan hanya melindungi hidupmu, tapi juga jiwamu, pikiranmu, kelembutanmu, ketulusanmu. Dan kadang perlindungan itu terlihat seperti orang-orang menyebutmu dingin, sulit dimengerti, atau tertutup secara emosional. Biarkan mereka salah paham, karena apa yang mereka sebut dingin, Allah menyebutnya terlindungi. Apa yang mereka sebut jauh, Allah menyebutnya terjaga. Dalam surah An-Nur, Allah memerintahkan pria dan wanita beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Tapi kesucian bukan hanya soal penampilan, itu juga soal seberapa banyak dirimu yang kamu ungkapkan dan kepada siapa. Jadi, jika kamu pernah merasa tidak ada yang benar-benar mengerti dirimu, jika orang-orang yang salah terus pergi karena merasa tidak bisa terhubung, mungkin memang mereka tidak seharusnya. Mungkin dinding tenang di sekeliling hatimu itu bukan luka emosional. Mungkin ini adalah takdir ilahi. Mungkin kamu tidak melihat keajaiban, tidak ada kilat menyambar, tidak ada tanda-tanda besar yang dramatis. Tapi kadang, perlindungan dari Allah terlihat biasa saja. Perpisahan yang canggung, pesan yang tertunda, panggilan yang tidak terjawab, rasa tidak nyaman yang tiba-tiba, kepergian yang sunyi, dan ya, bahkan patah hati. Namun melalui semua itu, jika kamu masih utuh, jika harga dirimu masih terjaga, jika hatimu masih membisikkan nama Allah, bahkan setelah badai, maka itu artinya perlindungan itu berhasil. Karena Allah tidak selalu melindungimu dengan malaikat yang bisa kamu lihat. Kadang Allah melindungimu dengan membiarkan segalanya runtuh tepat sebelum sesuatu di dalam dirimu ikut hancur. Jadi, tuliskan doa ini di kolom komentar. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang pura-pura mencintai, namun diam-diam menginginkan kejatuhanku. Dan jika video ini menyentuh hatimu dengan cara apapun, like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang butuh pengingat diam-diam bahwa kesendirian tidak selalu merupakan kutukan. Kadang kesendirian adalah benteng. Semoga Allah melindungi jiwamu, ketenanganmu, dan hatimu bahkan dari hal-hal yang tak kamu lihat datang. Amin.